Sadar atau tidak, urusan membeli barang seringkali bikin dompet jadi kempes. Apalagi kalau beli barang yang bukan keperluan inti dan kita nggak punya perhitungan jelas. Emang sih ada jenis barang yang jadi kebutuhan hidup, tapi perlu diketahui ada juga barang yang ternyata bikin boros. Nah, sebelum membeli barang, ada baiknya nih Sobat Finansialku mempertimbangkan hal ini ya. Melansir dari berbagai sumber, berikut rangkuman tentang 5 jenis barang yang bikin boros. Langsung aja kita simak. Yang pertama, produk pelembab wajah. Beli produk pelembab wajah merupakan bentuk perawatan diri. Gak bisa dipungkiri, setiap orang pengen banget nih punya kulit wajah yang sehat. Tahukah Sobat Finansialku, pelembab wajah ini juga bisa jadi faktor pemborosan. Apalagi kalau kamu termasuk orang yang cenderung mencoba produk dari berbagai merek. Oleh karena itu, Sobat Finansialku usahakan biar nggak tergiur dengan testimoni orang lain. Karena itu bisa membuat keuangan semakin boros, alih-alih memperbaiki kulit jadi lebih baik. Yang kedua, sepatu. Jenis barang yang membuat kamu mudah boros selanjutnya adalah sepatu. Pemborosan beli sepatu biasanya akan dialami oleh orang yang nggak mau rugi buat beli yang berkualitas. Ya udah cari-cari tuh yang KW-KW. Harganya kelihatan lebih murah sih, tapi kalau dikumpulin, kalau kita hitung-hitung lagi, beli sepatu yang kurang berkualitas akan membuat kita lebih cepat gonta-ganti sepatu, dan inilah yang membuat kita jadi boros. Perlu disadari, uang yang Sobat Finansialku habiskan untuk ganti-ganti sepatu ini akan jauh lebih banyak daripada harga sepasang sepatu yang mahal tapi lebih awet. Yang ketiga, masker. Di masa pandemi COVID-19, kebutuhan membeli masker jadi sangat penting. Malah boleh dikatakan, masker di kondisi kayak gini tuh jadi kebutuhan primer. Tapi sayangnya, fungsi masker telah bergeser jadi gaya. Karena untuk gaya ini nih kita jadi boros. Kita mengeluarkan uang buat menuhin hasrat buat nyobain nih masker-masker yang lucu-lucu, yang warnanya warna-warni, seperti itu. Yang keempat, barang diskonan. Hayo ngaku, siapa yang di sini sering kepincut sama barang diskonan? Saat melihat potongan harga, kita cenderung tertarik pengen langsung beli produk yang ditawarkan, karena rasanya kita lebih diuntungkan. Sebetulnya, potongan harga atau diskon dihadirkan untuk membuat kamu menghabiskan lebih banyak uang pada barang yang nggak terlalu dibutuhkan. Beda hal kalau diskon ini ada dalam barang daftar belanjaan kamu. Itu tentunya akan meringankan pengeluaran kita. Oleh karena itu, usahain nggak usah beli barang diskonan biar nanti nggak nyesel setelah check out. Sobat Finansialku juga bisa melakukan pencatatan keuangan terlebih dahulu ataupun buat anggaran sebelum belanja. Fungsinya biar menghindari pengeluaran yang gak terduga sehingga uang pun jadi terkendali dengan baik. Nah, buat bikin anggaran ataupun melakukan pencatatan keuangan, Sobat Finansialku bisa lakukan ini dengan sangat mudah di aplikasi Finansialku. Cukup masukkan anggaran-anggaran bulanan dan nanti kalau misalnya pembelanjaan kamu sudah mendekati batas maksimal, akan ada notifikasinya. Yang kelima, produk keluaran terbaru. Kayaknya siapapun pernah beli deh produk keluaran terbaru. Perilaku ini biasanya didorong oleh adanya fear of missing out atau yang kita kenal dengan nama FOMO. Atau takut dibilang, nggak gaul. Akan selalu ada produk keluaran terbaru, tapi bukan berarti kita harus mengeluarkan uang untuk keperluan itu. Ingat ya, uangnya bisa lebih berguna untuk kebutuhan lain seperti berinvestasi atau menabung misalnya. Jadi jangan buang uangmu untuk dianggap orang paling up to date di muka bumi ini. Nah, itu dia barang-barang yang bikin boros. Supaya tujuan keuangan tercapai atau tabunganmu di tahun ini makin banyak, pastiin jangan terlalu sering beli barang-barang yang bikin kamu boros ya. Oke, segitu aja dari Minku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya buat dapat tips-tips terbaru dari Finansialku. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!